Passion or money? Banyak dari kita yang bingung ketika dihadapkan dengan pilihan sejenis ini. Dan menurut saya, rasanya lebih tepat jika kita mengganti the word money dengan stable life. Why? I will ask you back. What is money? Bukankah jika money in general, Rp1.000 juga uang? Kalau begitu jual risol yang 2001, 3002 itu juga bakal dapat uang. Oke, tapi enggak. Why we need money? Of course, to make a life. So at the very least, we can afford a stable life. That's why saya pick up frasa stable life. Dan mungkin beberapa dari kita telah dihadapkan dengan pilihan ini sedari remaja. Dan itu pula yang dihadapi Gyatora Yaguchi, karakter utama kita dalam Blue Period. Dalam bagian awal Blue Period, kita akan menemui Yatora sebagai people pleaser. Ia hidup seperti cangkang kosong. Yatora hidup dengan memenuhi ekspektasi yang diarahkan kepadanya. Dalam hal ini, orang tua dan lingkungan pertemanan. Karakternya itu dapat dilihat melalui kebiasaannya sebagai perokok sosial dan kebiasaannya yang hanya mengatakan hal-hal yang ingin didengar oleh orang lain. Kebiasaannya dalam rajin belajar pun untuk mendapatkan nilai-nilai yang tinggi dilakukan semata-mata hanya demi orang tuanya. Ia merasa semua itu tidaklah berarti dan merasa hampa. Sampai pada momen itu, ketika ia menggambar pemandangan biru itu, ia tenggelam dalam kesenangan membuat seni. Membuatnya tertarik terhadap seni. Oke, tentu saja tidak berakhir di situ karena kemudian Yatora dihadapkan dengan pilihan between passion and stable life. Ada banyak sekali pertimbangan yang membuat memilih di antara keduanya itu sulit. Dan bagi Yatora yang tahu betul akan keterbatasan ekonomi keluarganya, ini tidaklah mudah. Apalagi universitas seni merupakan salah satu yang termahal. Baginya, passion cukup dijadikan hobi saja, dan tidaklah bijak memilih seni karena tidak menjamin masa depannya. Lebih baik memilih jurusan dengan prospek yang aman dan stabil. Tetapi, guru seninya memaparkan fakta yang lain. Fakta yang berlainan dengan keyakinannya itu tadi. Bahwa seni juga bisa menguntungkan dan bahwa passion tidaklah harus dijadikan hobi saja. Karena itu hanyalah perspektif orang dewasa yang banyak dipaksakan kepada remaja. Saya merasa Yatora beruntung memiliki Saiki yang membimbingnya mengenali apa yang benar-benar ia inginkan. Untuk menjadi lebih jujur kepada dirinya sendiri, mengekspresikan dirinya melalui seni. Ada juga kesalahpahaman lain yang membuat pertimbangan antara passion dan stable life itu susah. Orang-orang cenderung ragu memilih passion karena mereka berkeyakinan bahwa passion itu hanya dapat dikejar oleh mereka yang jenius ataupun berbakat. Tapi bukankah kita tahu quote terkenal oleh Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian itu sebenarnya diusahakan. Genius itu diusahakan. Ini juga mengingatkan saya oleh seorang teman. Dia pernah cerita kepada saya. Dia tanya, "Do you think of me as a genius, Yves?" Sebelum saya sempat jawab, dia cerita, "Teman-temanku selalu bilang bahwa aku jenius. Padahal nyatanya, aku hanya lebih sering baca buku, lebih banyak baca buku daripada teman-temanku. Dan aku juga hanya lebih sering baca materi sebelum kelas dimulai." Ini menunjukkan bahwa kita seringkali underestimate people hard work in the name of genius and talent. Dalam Blue Period, kesalahpahaman semacam ini digambarkan dalam adegan ketika Yatora
memuji lukisan salah satu seniornya, Mori, dengan berkata, "Aku iri dengan bakatmu." Secara tidak langsung, kata-kata Yatora ini sebenarnya memiliki makna seperti, saya iri dengan sesuatu yang datang secara alami kepada Anda, sesuatu yang datang dengan mudahnya kepada Anda. Namun, Mori menjawabnya dengan, "Tidak, aku tidak berbakat. Aku hanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk seni daripada rata-rata orang. Terima kasih atas pujiannya, tetapi banyak metode dan teknik yang perlu dipelajari dalam seni. Menganggapnya sebagai bakat, rasanya seperti aku tidak melakukan apapun." Yatora seketika paham. Karena ini sama seperti ketika ia disebut jenius oleh teman-temannya. Karena sebenarnya ia hanya belajar lebih keras sesuai dengan keinginan ibunya. Oke, saya tidak akan bahas lebih lanjut apakah innate talent itu fakta atau mitos. Tetapi kalau kalian tertarik, mungkin kalian bisa baca publikasinya Lynn Hilding yang bertajuk Innate Talent, Myth or Reality. Karena memang sampai sekarang hal tersebut masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Dalam publikasi yang sama itu pula, Lynn Hilding menyimpulkan bahwa pada akhirnya nilai dari bakat sebagai konstruksi menjadi sia-sia ketika tidak ada latihan yang cukup untuk mengungkapkannya dan tidak ada usaha untuk mempertahankannya. Bakat, jika memang ada, akan menghilang. Perlu kita ingat bahwa setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda dalam berkembang. Mungkin bagi seseorang itu butuh bertahun-tahun atau bahkan seumur hidupnya untuk mengembangkan suatu keterampilan tingkat tinggi. Oleh karena itu, mari kita puji seseorang secara keseluruhan, tidak hanya atas nama bakat ataupun jenius. Kembali lagi ke persoalan between passion and stable life. Oke, mungkin muncul nih pertanyaan. Why not food? Oke, that will be perfect kok kalau kalian bisa achieve keduanya. Dan faktanya, gak sedikit orang yang berhasil untuk memperoleh keduanya. Tetapi, banyak pula yang tidak bisa. Jadi perlu dicatat, saya tidak mengatakan bahwa jika mengejar passion, maka kita tidak bisa mengejar stable life. Tidak seperti itu, oke? Dan memang jika kita ingin mengejar keduanya, itu memungkinkan. But it will not be easy. Karena everything have its cost. Dan saya sangat suka, I just love bagaimana Yatora berani mengambil risiko itu di samping keterbatasan ekonominya. Dan dia harus berjuang mati-matian untuk itu dan mempertanggungjawabkan resikonya. Dan amazingnya, kebetulan dia mempertanggungjawabkan resikonya in a positive way. I really like it. Meskipun pilihan satu-satunya merupakan Universitas Kesenian Tokyo. Karena itu merupakan satu-satunya universitas negeri yang mengajar kesenian di Jepang. Oke, meskipun karakter utama kita Yatora telah memutuskan untuk mengejar passion-nya, tapi tentu saja dalam setiap pilihan ada resikonya. Kalau kata anak FEB seperti saya sih, high risk, high return gitu ya, secara teori. Tetapi lagi-lagi, kepastian akan masa depan itu tidak diketahui oleh manusia seperti kita. Bahkan, jika kita memilih jalan untuk mencapai stable life, apakah itu menjamin bahwa nantinya di masa depan kita akan mendapatkan stabilitas dalam hidup? Tidak kan? Tapi memang kita biasanya lebih yakin untuk memilih pilihan itu karena probabilitasnya lebih besar. Oh ya, disclaimer, saya tidak mencela atau merendahkan orang-orang yang memilih mengejar stable life. Karena memang pada dasarnya itu adalah sifat alami manusia sebagai risk aversion. Dan kalau kita melihat pada dunia nyata, banyak sekali profesional yang mengejar passion sebagai karirnya,
itu perlahan menjadi takut atau perlahan membenci sesuatu yang awalnya mereka sangat sukai. Dan yaitu adalah resiko dari pilihan, walaupun tidak selalu seperti itu. In the end, saya mau bilang bahwa tidak ada jawaban yang tepat atas pertanyaan klasik ini. Why? Ya, karena setiap orang itu memiliki kondisinya masing-masing. Jadi, in this life, there is no absolute right and false choice. Bahkan, ketika saya tanya pertanyaan ini kepada salah satu senior saya di ilmu ekonomi, dia jawab, relation. Oke, menarik bukan jawabannya? Itu mungkin bisa dibahas di lain waktu ya. Tapi yang ingin saya bilang bahwa it's okay. It's okay kalau kalian ingin memilih mengejar passion. It's okay kalau kalian memang lebih suka untuk menjalani stable life. It's really okay. Karena yang terpenting dari setiap pilihan adalah kalian bertanggung jawab atas pilihan itu. It's okay for any choice as long as you are responsible for that choice. Saya Syifa Atika Zahra, terima kasih telah mendengarkan.